Rekame ya sampean nggih. Enggak apa-apa. Jadi jenengan berapa lama di Hong Kong? Lah dari 2002 akhir. 2002 akhir. Iya. Sampai sekarang. Iya, 5 majikan. 5 majikan saja? Iya. Ganti 5 kali maksudnya. Ganti 5 kali dari tahun 2002 akhir. Wah, termasuk lama juga loh, Bu. Lama loh, aku udah lama. Sampai ibu bapakku meninggal, aku cuma pulang-pulang cuti-cuti. Terus gitu-gitu aja. Wah, berarti yang cerita kemarin keluarganya sampai nggak ada semua itu. Itu saya pun lihat. Saya pun lihat itu. Pokoknya tiap hari saya ngikutin. Tiap hari saya ngikutin kalau malam siang itu. Berarti orang Hong Kong itu nggak ada semakin lama semakin sayang itu nggak ada ya, Bu? Nggak ada. Semakin kenal semakin sayang itu tidak ada ya? Semakin tahu, justru semakin ya kita sih itu biarin bodo amat, yang penting kita kerja ya. Ya itu harus kita kuatnya mental di situ ya. Oke. Ya. Memang kalau orang Indonesia kan semakin kenal semakin sayang. Iya kayak keluarga kita gitu ya. Tapi kalau orang sini semakin nggak percaya. Aneh ya, Bu ya. Makanya kalau orang bilang semakin kenal semakin sayang, tapi mereka semakin kenal semakin nggak jelas. Iya betul. Kita kan misalkan kerja kan ya gampang ya. Ya kerja gitu-gitu aja sih. Ya kita jingkit ya tahu lah ya. Tapi seolah-olah yang kurasa ya. Kita baik. Dianya seolah-olah semakin menjadi-jadi. Iya, semakin dikira kita butuh atau bagaimana ya. Nggak diregani semakin ya, Ibu ya. Betul. Jadi ya begitulah. Semakin belum Cece? Belum, masih terlalu awal ini, masih jam 12. Cece saya mau tanya ya. Kalau misalkan saya kan udah tua nih, 48 tahun. Baru bulan 6 kemarin ulang tahun dikasih lesi sama itu enaknya majikan saya ini uang, HP, lesi itu enggak perhitungan, gaji. Ya, saya mungkin mau pulang lepas ya. Dan misalkan saya kepingin kesini lagi, masih laku sih. Kalau laku enggaknya sih tergantung nasib, Bu. Sekali lagi Ibu selalu dengerin video saya rasa Ibu tahu. Sekali lagi kita tidak bisa tahu. Soalnya kemarin saya bisa bilang saya pemecah rekor untuk umur 62 tahun itu bisa cari kerja, tapi masalahnya di Hong Kong. Jadi untuk di Indonesia saya itu paling pol 45 sama 46. Kalau di Indonesia memang nggak bisa, terus terang saya udah pengalaman ya. Dia maunya tuh yang cantik, yang sekolah tinggi. Kalau di Hong Kong kan yang mau niat kerja itu aja sih. Betul, makanya gini, kecuali Samen punya kenalan dan Samen punya kelebihan. Kayak jujur, orang kalau sudah tua, orang bilang kan nggak bisa kerja yang ini, yang itu. Tapi kalau saya pribadi, malah orang tua itu sebenarnya malah ngerti. Malah lebih pengalaman. Soalnya kan dia sudah tahu bahwa aku di Jeng kamu itu udah terima kasih. Karena dengan umurku 50, 48 tuh nggak ada orang mau gitu loh. Tapi kan ada beberapa orang yang umurnya semakin tua, semakin menjadi gitu loh. Makanya majikan tidak bisa memprediksi itu cecenya bagus apa enggak. Sekarang tergantung kelebihan Samen. Karena aku sekarang ada Cece yang umur 48 tahun tuh bisa cari. Dia bisa bikin roti, semua itu ditanganin sendiri gitu loh, Ibu. Jadi tergantung ibu pengalamannya itu bisa memenuhi seperti itu enggak gitu loh. Kalau menurut saya umur itu cuma nomor. Iya betul sih. Tapi kalau kerjanya bagus dengan yang umur 25 tahun kalah, mereka itu kalah gitu loh. Punya prinsipnya harus punya pikiran positif aja. Nah, terus kelebihannya Ibu apa? Kayak apakah Ibu pinter masak, bikin roti, apa? Jadi majikan, aku ngejeng kamu lebih baik daripada ngejeng yang masih muda nggak bisa apa-apa. Iya betul. Paham ya maksudku? Paham. Kalau roti kering-kering, saya jujur waktunya saya kayak nggak nutut. Bukan nggak nuntut ya. Nggak telaten. Tapi kalau yang ceng-ceng, misalnya kayak lapis lah, kayak apa, masak menu mana aja saya bisa. Bukan, ini kelebihan Ibu aja. Kalau suatu saat ada yang nanyain, ada yang apa, itu kan saya juga nggak tahu. Iya betul. Ada atau enggaknya kan saya kurang tahu gitu loh. Iya. Saya 5 kali pun tiap ganti majikan saya ganti agent. Oke. Jadi saya nggak satu agent. Yang pertama 8 tahun satu agent. Yang kedua saya ganti majikan, saya pindah agent. Yang ketiga ganti majikan, pindah agent. Keempat sampai kelima ini. Kelima ini pun 3 kali kontrak, satu agent, dan ini kontrak keempat.
karena agent lama itu mahal, saya ganti agent yang baru yang murah gitu. Oke. Tambah kontrak yang agent biasa kan 8,5 ya. Terus saya pindah yang ini cuma 1.820, terus pohimnya majikan bikin sendiri gitu. Maksudnya bikin sendiri gimana? Nah, dia kan punya kantor sendiri gitu. Jadi majikan ngurus pakai itunya sendiri gitu. Ya makasih akhirnya bisa ketemu saya. Kalau saya misalkan ada alamat Sari, ya biarpun saya nggak pernah selama 18 tahun itu nggak pernah keluyuran kayak orang-orang ya. Cuma saya tahu gitu. Ibu ada masalah dengan keuangan, utang bank atau apa itu kalau ada nggak? Utang jujur, saya justru utang bank sebagai sukses saya. Karena uang lumpuk, saya sekali kirim bisa 50 juta, 100 juta. Itu. Sampean utang bank? Saya utang bank, tapi saya pakai sendiri, kirim sendiri. Saya pun bulan kemarin baru utang ya 27.000 langsung saya masukin bank sendiri. Habisnya saya buat Indonesia lah. Kemarin kan mau ini ya, mau apa? Lihat apa itu? Yantu dan Yatim Piatu lah. Surol di Indonesia Agustusan ini. Kemarin saya utang bulan kemarin lah udah setor satu kali. Saya sisanya buat ini baru saya masukin di bank. Jadi kalau saya gajian langsung dipokin bank, saya hanya nyekel sebagian. Pun gaji saya itu memang buat ini. Jadi tiap hari pun saya dapat uang dari tamu-tamu yang makan datang rumah saya. Sebentar. Menurut sampean, utang bank nggak ada masalah. Yang penting dipakai sendiri, dibayar sendiri, tidak ngefek dengan orang lain. Nggak ngefek. Itu kalau prinsip saya ya. Saya pernah sama majikan ini. Majikan ini kan saya pulang yang majikan keempat, kerja 8 bulan sama ikut orang Kalimantan. Pulang sih, ngebreak karena ibu saya meninggal. Saya di Indonesia 6 bulan. Sebetulnya dikasih saya 6 bulan ya majikan Kalimantan. Saya bilang nanti dulu ibu saya meninggal. Sudah itu mau ke bandara ketemu majikan ini. Hamil besar sama anak 1 umur 2 tahun. Yang sampai sekarang ini. Saya nggak kenal itu orang. Terus boboh, dada singsang, anak yang 1 majikan perut besar. Enak. Saya mau itu jeceh. Kan nggak ngomong sama saya, otomatis kan saya nggak ngerespon. Ngomongnya sama agen-agenku bilang, dia ibunya meninggal. Dia nggak mau cepet-cepet kesini. Nggak apa-apa, saya tunggu dia. Langsung begitu. Terus saya dipanggil ke dalam. Udah mau berangkat ke bandara. Kamu mau nggak kerja sama ini? Saya belum mau kerja dulu, maaf. Mungkin saya di rumah kalau mau kerja pun 6 bulan tunggu ibu saya 100 hari gitu ya. Terus udah nggak apa-apa. Saya sebelum kerja itu saya udah dikasih 500 mau pulang itu. Baru kenal itu udah dikasih lesi 500. Ya udah sana kamu hati-hati. Kalau kamu kerja nanti saya tanya agent aku gitu. Udah itu. Ya terus ini lesi aku nggak kenal kamu, nggak apa-apa. Aku ikhlas. Bobot dada sisa anak 1 perut besar itu tadi. Terus ya udah aku lus perutnya itu. Ya udah kalau Bibin tunggu ceceh ya nanti main bareng aku lus perutnya gini ya. Sampai sekarang udah saya di rumah udah 6 bulan. Udah habis 100 hari. Agent telepon, gimana udah 100 hari belum? Sudah. Mau niat kerja nggak? Saya sih kepingin ya, tapi ya saya ambekan dulu gitu ya, saya nafas dulu. Ya udah, kamu nafas, saya urus visa. Sama siapa? Ya yang majikannya dulu. Mau nunggu. Itu akhirnya saya mau datang ke sini lagi sampai sekarang. Oke, yang saya tanyakan adalah saat sampean utang bank, apakah sampean gimana kalau sampai di Indonesia butuh uang terus sampean di intermediate? Karena sampean dengar kan banyak anak sekali sekarang terlilit utang itu manajemen keuangannya mereka kan nggak karu-karuan. Saya tidak tahu, tidak tahu. Saya cuma dengar belakangnya saja mereka terjerat dengan hutang. Sampean sendiri hutang 27.000. Sampean nggak takut? Ngapain takut? Kalau mau saya niatnya bismillah. Kalau apa-apa saya biarpun itu utang ya, saya niatnya bismillah. Saya datang sendiri ke bank, saya pakai sendiri, alamat Hongkong lengkap, alamat Indo lengkap. Saya niat bismillah. Udah. Berarti nggak ada saksi, nggak ada siapapun yang tahu. Nggak ada paspor,
kontrak kerja, KTP, alamat Hongkong, nomor Hongkong, alamat Indo lengkap, nomor telepon Indonesia. Jadi yang tahu hanya anak saya sama. Tapi uang itu dikirimkan semua ke Indonesia? Itu kirim masuk bank saya sendiri, sisanya buat kebutuhan di Indonesia. Jadi di Indonesia itu saya bukan kirim tiap minggu, tiap hari, tiap bulan. Jadi misalkan saya jatah sebulan 500, 5 bulan 2.500 kan, saya kirim 1 kali itu. Nah, nanti uang dipakai benar-benar. Kamu pun tahu, Mae di sini ambil bank. Kenapa Mak ambil bank? Udah nggak usah. Ya memang dia pun nyaranin. Lagi pula uang kan melumpuk di bank, Mbak. Nggak saya pakai di bank saya sendiri. ATM buku semua. Mungkin nggak di sini. Nggak bawa sini. Butuh bukti bahwa. Cuman kalau ada telepon, ada kirim duit. Pakai bank apa? Saya punya sendiri BNI, Mandiri, BRI. 3-nya ada. Tapi yang masuk di HP ini yang pakai banking ya, cuma BNI. Jadi di sini ada bulan tanggal 30 malam ada saldo akhir dari SMS dari BNI. Ini nomornya pun satu nomor asli Indonesia 28 tahun. Jadi saya enggak, ya maaf bukan saya enggak berteman banyak. Tapi kalau soal uang, maaf. Kamu pun punya gaji, saya pun punya gaji. Kamu pun punya butuh, saya punya butuh. Kalau mau pinjam, jangan pinjam ke saya, pinjam ke bank. Justru saya saranin ke bank aja gitu. Iya, tapi tinggal ininya, jalannya lurus apa menggok. Kalau saya jalan lurus. Oke, berarti intinya sebenarnya pinjam bank itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu karena kamu tidak bisa membuat uang itu berarti. Iya, betul. Karena kebanyakan dikirim saudaranya nikah dikirimin uang, pesta besar-besaran di sini itu yang salah. Bayar utang. Misalkan